Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, yakni nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertolabul ilmi, insya Allah dalam keadaan sehat. Dan yang kedua, semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan sahabiah dan orang-orang yang setia menegakkan agama Allah. Sahabat Al-Haq yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencapai pemahaman yang mendalam tentang sabar. Kita ketahui sebelumnya, siapa sih yang gak pernah ngalamin ujian? Siapa sih yang gak pernah ngalamin musibah? Insya Allah semuanya pernah. Sekuat apapun kita menghindari ujian itu, sekeras apapun usaha kita untuk menolak ujian itu, karena itu dari Allah, kita tidak bisa mengelak. Dan bagaimana caranya jika ujian itu malah bisa berbuah pahala bagi kita yang nantinya akan mengangkat derajat kita? Bagaimana caranya? Satu-satunya dengan sabar tersebut. Ujian bisa bermakna sebagai anugerah jika kita sabar menghadapinya, karena dengan sabar menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Baik sahabat Al-Haq yang dirahmati Allah, dalam pandangan Islam, sabar dibagi menjadi 3. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menjalani ketetapan Allah, baik itu ketetapan baik maupun buruk. Sabar dalam menjalani ketaatan. Menjalani ketaatan, menjalani perintah Allah kok disuruh sabar? Iya. Dengan sabar dan ikhlas, insya Allah kita akan mencapai sebuah titik istiqomah. Dan dengan istiqomah itu bisa membuahkan kebaikan kembali pada kita. Kebaikan itu sendiri kembali pada kita. Sehingga kita diberikan kebahagiaan oleh Allah. Sholat, kita disuruh sabar. Berpuasa, kita disuruh sabar. Seperti saat ini, kita menjalankan puasa Ramadan. Kita harus bisa menahan rasa haus, lapar, menjaga amarah, menjaga lisan, pandangan kita, bahkan hati kita. Dalam patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, kita harus sabar menghadapinya. Dalam mencari ilmu, ya, misalnya anak-anak sedang menghafal
kok saya susah ya ngafalin surat ini, kok surat ini, ayat ini kok susah sekali dihafalkan. Sabar, jalani terus, nikmati prosesnya, jangan pernah berputus asa. Insya Allah akan membuahkan hasil yang manis bagi kita. Sabar yang kedua yakni sabar menjauhi larangan Allah. Seconong-conongnya kita terhadap sesuatu, jika itu diharamkan, dilarang oleh Allah, maka jauhi, jangan dekati. Banyak sekali kenikmatan, keindahan di dunia ini yang justru diharamkan oleh Allah. Bagaimana caranya kita menghindarinya? Ya dengan sabar itu sendiri. Senantiasa berdoa, mohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari hal-hal tersebut. Insya Allah itu. Sabar yang ketiga yakni sabar menjalani ketetapan Allah, baik itu baik maupun buruk. Kita diberi nikmat. Nikmat juga merupakan suatu ujian ya. Kita diuji dengan nikmat itu. Kita diberi nikmat, kita bisa bersyukur enggak? Kita gunakan untuk apa nikmat yang Allah berikan? Kita diberi nikmat, syukuri. La in syakartum lazidannakum. Dengan bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat itu. Ujian. Jika kita diberi ujian, Allah mendatangkan atau menetapkan ujian kepada kita. Sabari, sobaro, bakana khairala, maka itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Kita diberi nikmat, syukuri. Kita diberi ujian, sobaro, sabari. Tetap berdoa, banyak istighfar, bertawakal. Kita diberi ujian fisik, misalnya kita sakit. Kita diuji sakit, sabari. Sabar bukan berarti kita diuji sakit diam, nggak mau berobat, enggak. Kita sakit, ikhtiar maksimal, berdoa, banyak istighfar, tawakal. Harta kita diuji, karir kita anjlok, bisnis kita bangkrut, bangkit kembali. Seharusnya kita bisa berpikir ulang ya. Oh, aku kok diuji ini sama Allah. Mungkin ini pelajaran bagi aku, bagi saya. Seharusnya kita muhasabah, introspeksi diri. Jangan sampai berputus asa, malah sebaliknya kita harus menjadi yang lebih baik, bangkit menjadi lebih baik. Disakiti, perasaan kita diuji. Orang yang kita sayangi, orang yang kita percaya, orang yang kita harapkan menyakiti hati kita. Gak apa-apa, semua itu akan baik-baik saja jika kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Perasaan kita disakiti, maafkan, doakan. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Orang lain bisa menjadi ujian bagi kita. Begitu juga sebaliknya, kita bisa jadi ujian bagi orang lain. Jadi sahabat Al-Haq yang dirahmati Allah, bersabarlah karena Allah akan memberikan kado yang terindah untuk kita. Dengan sabar itu, semuanya akan kembali kepada kita. Sabar dalam Islam menjadi 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menjalani musibah atau ketetapan dari Allah. Dengan sabar, insya Allah semuanya itu akan baik-baik saja. Sabar bukan berarti kita diam, stagnan, berhenti. Nangis boleh, sedih boleh. Semua itu wajar ya, manusiawi. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Kita diberi ujian, kita seharusnya pasang mindset ya. Ujian ini dari Allah. Masalah ini dari Allah. Allah pasti punya solusinya. Jadi kita mintanya juga sama Allah.
Allah kasih soal, Allah kasih ujian, minta jawabannya, berdoa pada Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Baik, sahabat Al-Haq yang dirahmati Allah, insya Allah itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini tentang sabar. Dengan memahami sabar dari kesempatan ini, kita bisa belajar bersama nantinya untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara untuk menjalankan dari memahami hari ini kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah tidak akan menjadi rumit jika kita bisa menyikapi dengan sabar dan kelapangan hati. Dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, baik ketika kita diuji maupun kita diberi nikmat. Sahabat Al-Haq yang dirahmati Allah, jika ada kurangnya, semua itu dari saya, dan kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.